Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lil huda wa dinil Islam. Amma ba'd. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One rahimakumullah. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Yulian Azhari, SOC SHMH. Kita akan mengangkat tema bahwa sabar adalah kunci kesuksesan. Betapa penting materi ini buat kita semua karena terbukti masyarakat sekarang banyak yang kurang sabar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Orang-orang yang tidak mau bersyukur, pasti orang itu jauh dari sifat sabar. Sudah diberikan nikmat yang banyak, sudah diberikan segala sesuatu dikabulkan oleh Allah, tetapi kita masih tidak mau bersabar. Intinya, apalagi sabar ini kalau diucapkan di lisan itu sangat gampang, sabar. Tetapi dalam prakteknya kehidupan kita sehari-hari jauh dari sifat sabar ini. Kita apa-apa saja, kurang sedikit saja, atau lalai sedikit, ada segala sesuatu yang agak trouble sedikit, lalai, kelalaian apa yang ada di depan kita, kita sudah langsung wow, langsung meledak, marah ya, langsung marah, langsung tidak mempunyai kata-kata bijak. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Subhanallah. Ayat ini tentang menggambarkan kita bahwa betapa pentingnya sabar. Hai orang-orang yang beriman, memintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sabar itu, Allah itu berserta orang-orang yang sabar. Kenapa sabar ini kok susah sekali dilakukan ya? Susah sekali untuk menjadi orang yang sabar. Contoh, kita mengikuti tes, misalnya untuk memasuki suatu pekerjaan, atau kita mau sekolah nggak lulus misalkan, kita patah hati, tidak mau lagi untuk mengikuti tes yang berikutnya. Kita melakukan tes seleksi untuk menduduki suatu pekerjaan atau jabatan. Dengan berbagai macam kita lakukan, ya, apakah itu nanti pelatihan, pembinaan, dan seterusnya. Tetapi pada saat kenyataannya Allah belum berikan kesempatan kepada kita untuk lolos. Nah, di sini lalainya kita tidak mau selalu, Masya Allah, selalu kita menjadi orang yang tidak sabar, menjadi patah hati, ya, menjadi mau bunuh diri lah. Banyak
Segala sesuatu yang orang tuanya tidak mau, bukan tidak mau, ya memang belum punya atau belum sempat memberikan, mengabulkan permintaan atau apa yang diinginkan anaknya karena kondisi sosial yang ada seperti itu. Terkadang anaknya jadi patah hati. Nah, ini adalah menjadi perbuatan yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak sabar, orang yang suka patah hati, suka mengurung diri, orang yang yang selalu berkeluh kesah. Ini orang-orang yang tidak sabar seperti ini. Belum diluluskan, belum diberhasilkan dalam suatu pekerjaan, akhirnya segala macam perbuatan dia lakukan, kabur dan kemana, dan seterusnya, menjadi orang-orang yang tidak terpujilah seperti itu. Terjerumus ke dalam jurang maksiat karena tadi patah hati. Nah, itu bukan salah satu solusi kehidupan yang benar dong. Itu adalah orang yang merugi, orang-orang yang sama dengan bunuh diri, ibaratnya seperti itu. Karena dalam ajaran agama Islam itu bunuh diri itu udah alamat tidak akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita jangan menjadi orang yang patah hati, harus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, seperti itu. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu mengabadikan sifat sabar ini dalam sendi-sendi kehidupan kita sehari-hari. Tidak usah kita bosan-bosan untuk mengaplikasikan sifat sabar ini pada diri kita, pada keluarga kita, lingkungan kita. Kasih tahu bahwa kita harus menanamkan, membudidayakan sifat sabar ini pada diri kita dan keluarga kita. Kenapa? Pada umat yang ada di muka bumi ini terbukti bahwa kurang banyak yang bersabar. Kalau orang yang sabar belum berhasil sekali, dia ngulang lagi. Dengan berbagai macam dia melakukan klarifikasi, melakukan bimbingan, menemui segala sesuatu yang terkait supaya cita-citanya itu berhasil. Itu yang benar. Seandainya dia tadi misalnya kesehatannya kurang fit, berobat supaya nanti sehat, bagus, dan seterusnya. Melakukan berbagai macam komunikasi supaya mendapat ilmu. Nah, terkadang langsung menutup diri, nggak berhasil, menjadi patah hati. Nah, ini perbuatan yang sangat merugi kalau kita katakan. Yang benar itu adalah apabila belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak berlatih. Kalau kita ulangi lagi, tadi belum hasil, saya harus melakukan bimbingan dulu, belajar terlebih dahulu. Belajar, mencari orang-orang yang kita lihat cakep, bisa menguasai materi ini, melakukan bimbingan. Itu mempunyai waktu yang lama, dari berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun bahkan, melalui proses. Setelah kita sudah mulai menguasai materinya, baru belajar lagi sampai ke tingkat yang lebih sempurna. Nah, pada suatu saat kita udah siap mental kita menjadi orang yang sukses dan berhasil di dalam melakukan seleksi itu untuk mendudukan suatu pekerjaan. Nah, sekarang banyak yang menjadi orang-orang yang putus asa, tidak percaya diri, minder dan seterusnya. Dia pengen jadi sukses, tetapi pengen langsung, pengen segera. Nah, ini tidak mungkin. Tidak akan mungkin segala sesuatunya apabila kita langsung kaya raya atau langsung menjadi pejabat atau tidak mungkin, pasti ada tahapannya. Yang mereka itu sudah menderita duluan, sudah menangis berdarah-darah terlebih dahulu. Tidak mungkin semua itu langsung sejahtera, langsung sukses seperti itu. Makanya Allah itu akan sangat memberikan ganjaran kepada umatnya yang selalu mengedepankan usaha. Dia usaha dulu. Selagi dia bisa. Selagi dia bisa, dia usaha dulu toh. Kecuali kalau sudah
nggak ada jalan lagi, udah maksimal. Nah itu. Nah ini apakah ia dikatakan orang sabar seperti ini? Dia tidak berusaha, belum melakukan sesuatu kiat yang sempurna, tetapi di suatu saat dia melakukan sesuatu tetapi dia belum dikabulkan oleh Allah, langsung patah hati. Kita tanyakan dulu pada diri kita, benar nggak tipe-tipe umat seperti ini? Kebanyakan seperti itu, yang tidak mau berusaha, pengennya langsung menjadi segala sesuatu yang dia raih itu pengen jadi sukses. Kalau nggak sukses langsung berkeluh kesah. Nah ini sifat-sifat yang seperti ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang benar-benar dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mempunyai sifat sabar itu rentan dengan melakukan tindakan-tindakan pidana, pemukulan, ya, memaki-maki orang, menghujat orang, memaki-maki, terus memfitnah, dan seterusnya. Ini kan tipe-tipe orang yang tidak sabar. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat sabar. Sangat sabar Rasulullah itu. Beliau aja di dalam berdakwah aja menegakkan Islam yang kafah di muka bumi. Beliau diancam, dihunus dengan pedang, dilempari dengan batu, kerikil, kotoran onta dan seterusnya. Tetapi Rasulullah selalu bersabar. Rasulullah doakan orang-orang yang menyakiti dia. Dan para sahabat, Rasulullah malah berdoa, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan, lindungi ya Allah dia, lindungi. Selalu Rasulullah berikan doa yang terbaik orang-orang yang menzalimi dia. Apakah iya kita seperti itu? Sekarang kan bahwa kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kadang umat sekarang ini, wah tunggu loh, balasan gua akan lebih dahsyat lagi, akan lebih kejam lagi. Jangan sempat kamu berbuat kejam terhadap saya, nanti balasan saya akan lebih kejam lagi. Kan seperti itu. Beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah, beliau begitu sakitnya, begitu pahitnya, dizalimi, difitnah, tetapi Rasulullah balas dengan kebaikan. Nah, kalau bisa, bukan kalau bisa, harapannya seharusnya para pemirsa semua kita mengikuti jejak-jejak Rasulullah Muhammad SAW. Karena ini adalah merupakan suatu panutan kita. Panutan kita semua. Karena apa? Mulai dari ucapan, tingkah laku Rasulullah, ini adalah merupakan idaman kita semua. Sehingga Rasulullah itu banyak pengikutnya karena dia menarik simpati. Tidak menyeramkan seperti itu. Rasulullah itu kalau dimanapun dia berada, di mana orang menjadi senang, sejuk hatinya, jadi tentram, menjadi semangat. Nah seperti itu. Selalu memberikan motivasi, menyemangati umat-umatnya yang tadi patah hati. Rasulullah selalu seperti itu. Insya Allah kalau kita bisa melakukan hal-hal yang berkenaan seperti ini, kita akan menjadi manusia yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita bukan hanya bermanfaat buat diri kita saja, kita bermanfaat buat orang lain juga. Kadang-kadang kita tersenggol dikit, wah, sudah nggak karuan ucapannya ya, memaki-maki dan seterusnya. Nah ini adalah perbuatan-perbuatan yang sangat kita jauhkan, harus kita jauhi. Karena namanya kita hidup di masyarakat, pasti akan ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C. Terus pola pikirnya beda-beda, budaya kita ini banyak, ya. Makhluk kita ini kan makhluk heterogen yang berbeda-beda. Adat istiadat berbeda-beda. Culture, budaya, kebiasaan, bahasa, warna kulit. Indonesia itu sangat majmuk. Nah, kalau kita bisa menanamkan sifat sabar dengan karakter setiap daerah kan beda. Ada yang biasa, sedikitnya ada begini dan seterusnya. Tetapi kalau kita menjadi orang yang ahli sabar, waduh, subhanallah, intinya kita akan menjadi orang-orang yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Intinya dalam hidup kita dengan dihadapkan dengan berbagai macam perbedaan seperti ini adalah satu saja, kita bisa saling memaklumi. Menerima saja, saling menerima saja. Saling memaklumi. Contoh, pada suatu keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu. Ya. Makanya beruntunglah kalau ada anaknya namanya Rahmah atau Sakinah. Insya Allah nanti keluarganya akan sakinah mawaddah warahmah. Segala sesuatu itu kita tidak akan sempurna apabila tidak dilengkapi dengan kata-kata ini, dengan sikap-sikap seperti ini. Nih, dalam keluarga kita pasti ada perbedaan antara anak, istri, suami, dan seterusnya. Intinya kita saling menerima, memaklumi saja. Memaklumi saja itu, subhanallah. Kita bisa memaklumi budaya, karakter, adat, dan seterusnya. Insya Allah kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini dalam kategori kita hidup berumah tangga. Begitu juga di pasar, di kantor, dimanapun. Juga akan kita dihadapkan dengan berbagai macam karakter orang. Toh? Berbagai macam tingkat ilmu pengetahuan, berbagai macam sikap, dan seterusnya. Nah, dengan karakter yang berbeda-beda ini itulah Islam itu sangat indah. Islam itu sangat indah dan akan damai, akan bersatu, akan damai dan akan bersatu apabila kita menanamkan sifat-sifat sabar ini. Sifat sabar ini adalah tadi menanamkan kita saling memaklumi, saling menerima. Dimanapun kita berada, kita memaklumi. Adat, contoh kita masuk ke sesuatu daerah, sesuatu wilayah. Apabila kita memahami adat setempat, memahami culture, ya, kebiasaan dan seterusnya, itu kita akan lebih berhasil. Ini keberadaan kita di sana. Itu namanya kita sabar. Bisa mempelajari terlebih dahulu karakter dimanapun kita berada. Nah, itu akan sangat mendukung. Tetapi kalau orang tidak sabar, tetap mengedepankan sikap pribadinya, nah itu akan menjadi orang-orang yang tadi apa-apa suka marah, ya. Makanya di dalam ajaran agama Islam itu juga sangat mengatur, yaitu adalah adanya rumah tangga, ya, cara bermasyarakat, cara berumah tangga, cara kalau dia mahasiswa antara guru dengan muridnya, antara dosen dengan mahasiswa, etika dan segala macam itu diatur supaya kita menjadi orang-orang yang sabar. Begitu kita juga menjadi warga negara, jadilah warga negara yang baik tuh. Jangan sampai kita menjadi warga negara yang selalu menghujat, mau jadi warga negara yang selalu memberikan kericuan. Itu adalah warga negara yang tidak baik. Sebagaimana di dalam undang-undang kita itu sudah mengatur di pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara itu berhak atas ikut serta dalam bela negara. Nah, ini baru orang warga negara yang sabar seperti ini bisa mengedepankan bela negaraisme. Itu akan sangat bagus sekali apabila kita menjadi seorang yang patriotisme, menjadi seorang yang bela negaraisme. Ini ditambah lagi dengan pasal 30, ya, tentang ikut serta mempertahankan negara, bela negara, pasal 30 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3 tentang bela negara. Ini sudah jelas bahwa kita warga negara yang baik itu adalah ikut serta dalam usaha bela negara. Di dalam Rasulullah juga mengatakan bahwa orang yang menjaga wilayahnya dari rorongan musuh itu kalau dia mati syahid. Makanya sudah ada ketentuannya bahwa kita itu adalah wajib untuk mempertahankan negara kita. Nah, di situ kita ikuti hal-hal yang seperti ini yang baik-baik. Untuk menjadi seorang yang sabar itu adalah tidak gampang. Kalau diucapkan sangat gampang, tetapi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari kita harus banyak belajar. Belajar juga untuk sabar dan ikhlas. Ikhlas. Misalnya ikhlas. Ikhlas itu seperti ini. Nah, ikhlas ini kan saudara kembarnya sabar. Ikhlas, misalnya kita memberi kepada orang, wah, habis dong duit gua kan, misalnya kan 100 ribu. Kenapa? Daripada ngasih orang lebih baik saya belikan baju. Nah, itu nyesalin nih perbuatan kita. Padahal berinfak, bersedekah pun juga kita harus belajar.
harus belajar, harus sabar, harus belajar. Jadi segala sesuatu itu harus dibiasakan. Untuk berinfak, bersedekah pun kita harus belajar. Sehingga tadi bersabar. Oh, besok kita ada rezeki lagi, kasih orang yang tidak mampu. Kasih orang yang sangat membutuhkan. Di mana kita ketemu orang yang kurang beruntung, kita berikan. Nah. Terus kalau ada orang yang tidak sengaja, mungkin bukan dia sengaja, di perjalanan nyebrang, wah tersandung sedikit. Kadang-kadang orang yang tidak sabar tadi sudah mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata bahasa hutan, bahasa rimba. Mungkin para pemirsa semua tahu. Wah ini, na'udzubillah min zalik. Tiada segala sesuatu itu, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan permasalahannya, serumit apapun. Selagi kita selesaikan dengan baik-baik, kita selesaikan dengan sabar, dengan yang santun. Kenapa harus diselesaikan dengan makian? Kenapa harus diselesaikan dengan hujatan? Kenapa harus diselesaikan dengan bentak-membentak dan segala macam ini? Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan semua para pemirsa menjadi orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, bahwa Allah akan selalu beserta orang-orang yang sabar. Marilah kita berdoa semoga kita menjadi orang yang sabar, tawakal dan tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tabatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwal indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita menjadi ahli sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.